Iya, selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, lama kita tidak jumpa. Kepengen jumpa Iya, kan, Bu. tentunya pengen apa sih namanya interaktif ya. Terus kalau ke kampus karena posisi Bu Vero juga sedang tidak nyaman, kesehatan, takut kan kalau masuk di kampus, takut apa sih memicu pertukaran penyakit ya ke kalian. Jadi Ibu tidak lakukan di kelas. Ibu laku Ibu tidak lakukan di kelas, Ibu lakukan online terus pun membuat video. Tapi kan mungkin juga ada saatnya kalian ingin berjumpa Ibu ya tetap bisanya hanya online. Nah, sekarang Ibu juga kepengen melihat wajah kalian. Ayo di on cam, Ibu juga pengen melihat toh di on cam. Ini yang namanya Eka Suci. Oh ini. Ini dari seberang Iya, sana Bu. ya Eka Suci ya? Iya, Bu. Oh iya. Tuh teman-teman kalian yang di ITNY tuh juga tidak kalah cantik dan ganteng kayak Bu Vero juga. Gitu ya kali. Ya, materi kali ini sebentar saja, tapi ini memang untuk pertemuan berikutnya, temanya adalah itu yang di depan itu mungkin sudah tampak ya, memulai bisnis dan peluang usaha ya. Apanya namanya kerangka kerangka materi pertemuan di minggu ini. Nah, kita mulai saja. Ya, untuk yang mahasiswa pertukaran dari IPT ya, Eka? ITP, Bu. ITP, IPT toh? IPT. ITP, Bu. Institut Teknologi Padang. Institut Teknologi Padang. Juga bergabung sama teman, tetap ngobrol juga, kontak-kontakan tidak masalah. Belajar komunikasi dengan baik, dengan sopan. Nanti yang menjawab juga yang baik, seperti Bu Vero ini, kalau ngobrol dengan kalian lewat WA juga seperti itu. Tulisan di WA juga Ibu pakaikan sistem SPOK, subjek, predikat, objek, bahkan ada keterangan, bahasa yang formal. Bu Vero kalau ngobrol dengan kalian di WA juga menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Itu tolong digunakan untuk kita komunikasi supaya tidak ada hati yang terjolimi, supaya tidak ada hati yang terluka, supaya keadaan baik-baik saja. Ya, kita harus selalu menjaga kewarasan kita, gitu ya. Nah, itu penting sekali. Ibu ajarkan untuk kalian ya. Nah, coba kita mulai yuk mengenai memulai bisnis. Ditampakkan wajahnya ya. Memulai bisnis dan peluang usaha. Dosennya itu sebenarnya adalah tentunya kalian sudah mengerti ya bahwa kita tim teaching. Dosennya adalah Bu Seli dan Bu Vero. Ya, Bu Seli Novitasari STMT dan Bu Veronika Diana Anis Anggorowati STMT itu Bu Vero. Di program studi teknik sipil, di mata kuliah teknopreneurship. Begitu untuk anak-anak Bu Vero yang di Padang dan anak-anak Bu Vero yang ada di Yogyakarta. Nah, untuk materi sebelum UTS, kita sebelum UTS diampu oleh Bu Vero. Setelah UTS nanti atau materi UAS, persiapan UAS adalah Bu Seli. Ya, itu pembagian rencana pembagiannya. Entah nanti perjalanan gimana, kalau memang harus diteruskan Bu Vero lagi ya, berarti demikian. Begitu. Nah, memulai bisnis dan peluang usaha. Sebenarnya secara teori itu anak-anak untuk memulai atau membaca peluang itu ada teorinya itu ada 7 cara membaca peluang teorinya. Tapi sebenarnya tidak perlu nanti pada saat kejadian tuh kalian
akan ada tambahan lain selain teori ini, selain 7 cara teori ini. Jadi menjalankan bisnis dianggap lebih sekarang ini tentunya lebih menjanjikan dibandingkan bekerja di kantor dengan waktu ya, dengan waktu yang di apa ya namanya diatur dari jam sekian harus masuk sampai jam sekian harus selesai. Pekerjaan harus ada target mungkin dan memang semua harus ada target, tapi target tersebut di apa ya dikoordinasi oleh satu orang. Kita dikoordinasi oleh seseorang, dikoordinasi oleh tim, dikoordinasi oleh. Nah, hal ini menyebabkan banyak yang kemudian beralih profesi menjadi pebisnis, pengusaha, wira swasta, wira usaha, atau apapun sebutannya yang kata-kata kalian atau kata-kata kita bahwa kita bekerja bosnya kita sendiri, tenaga kerjanya ya kita sendiri. Ada yang mengatakan seperti itu. Meskipun nanti juga kita memiliki tim. Seperti nanti ya sambil jalan lagi. Jadi ada yang menjawab, aku nggak mau terikat dengan waktu. Aku mau pada saat aku kepengen tidur, aku tuh tidur. Pengen bobok jam berapapun. Karena pada saat aku nanti bangun, aku mau cari uang, aku bisa juga mencari uang di jam berapa saja. Itu ada yang prinsipnya seperti itu. Maka peluang bisnis ini harus kalian baca. Namun juga terkadang bisnis tidak selalu berjalan lancar, itu ingat, tidak semudah itu. Jadi jangan terkadang tuh juga jangan kita itu membaca sesuatu dengan kacamata sendiri secara negatif. Semua hal itu ada positifnya dan ada negatifnya. Itu kita tempatkan sesuai dengan passion kita mungkin atau 7 cara ini nanti. Bahkan banyak yang tiba-tiba juga tidak berkembang dan akhirnya gulung tikar. Itu tadi, mungkin dengan tidak 7 cara ini, secara teori ini ya. Nah, maka dari itu sebelum memulai, sebaiknya kita ini harus pandai membaca peluang. Nah, pertanyaannya adalah, caranya bagaimana membaca peluang? Nah, coba saja mungkin dari ini. Pertama nih, menurut Bu Vero dan teori ya ini ya, melihat dari hobi. Dari hobi. Jadi cara yang termudah yang bisa kita lakukan. Melihat hobi kita itu apa. Misalnya nih, Bu Vero hobinya mengajar, banyak ngomong, buat video saja. Bu Vero kan senang sekali membuat video, terus nanti diupload ke kalian, diakses di mana Elinas gitu. Lebih baik seperti itu. Ibu pengen sekali ketemu dengan kalian begini pun Ibu record. Karena memang nanti menjadi kontennya Bu Vero di channel YouTube. Hanya saja terkadang Ibu tidak bisa ngajak kalian untuk bertemu begini karena terkendala beberapa agenda yang saling bertubrukan. Jadi memulai bisnis yang berkaitan dengan diri sendiri biasanya akan lebih membuahkan hasil karena jadi kayak passion mungkin nanti masuk juga itu passion. Lebih membuahkan hasil kalau itu diri kita sendiri, keinginan, minat, hobi. Itu pasti akan menjadi positif dan menghasilkan. Dibandingkan dengan yang asal mengambil peluang bisnis atau cuman ikut-ikutan. Asal coba-coba. Ya tidak masalah coba-coba, tapi tolong diawali dengan hobi. Kalau dari segi hobi ya. Hanya coba-coba saja asal iseng coba-coba ya. Semoga saja berhasil. Tapi biasanya kalau yang melihat dari hobi, ini akan lebih membuahkan hasil dibandingkan dengan yang asal comot, asal nyontoh, asal ikut-ikutan. Nah, begitu.
Jadi cobalah mencari tahu apa potensi yang ada di diri kita atau hobi yang kita sukai. Semua orang memiliki hobi. Misalnya Bu Vero, masa hobi mancing Bu Vero? Bisa saja, mungkin setelah punya hobi mancing, kalian akan punya trik-trik atau punya tips-tips atau punya kiat-kiat cara memasang umpan, cara membuat pancing sendiri yang bisa jauh tapi tidak mengkelung. Cara teknik menangkap ikan dengan pancing, dengan umpan yang ini, umpan yang itu, umpan cacing yang ini. Terus akhirnya kalian bisa tahu tips memilih cacing yang gemuk, seger, mudah didapat. Cara menangkap cacing, karena itu menjadi umpan misalnya. Ternyata kalian lebih berkembang lagi karena hobi itu. Cara membuat cacing-cacingan atau istilahnya umpan yang apa sih namanya, sarinya, inti sarinya rasanya kayak cacing yang disukai si ikan misalnya gitu. Cara menangkap ikan gurame ternyata menggunakan umpan yang ini, yang ini, yang itu. Cara membuat ini itu bisa itu kan menjadi konten juga bisa. Atau membuat buku, ditulis buku, buku kiat-kiat membuat ikan mendekat ke kita dengan mudah. Buku itu jadi kalian apa cetak, diterbitkan, kalian menjadi penulis. Setelah itu pengen bikin konten, buku dibuka, mengupas buku saya, bukunya judulnya apa, itu bisa juga. Atau apa yang hobi-hobi yang tidak sering tidak tidak apa ya tidak tidak apa ya tidak umum ya tidak umum hobi yang tidak umum misalnya apa Hobi su hobi suka bobok misalnya ini, hobi suka bobok, bisa juga di konten, mungkin dibuat bagaimana itu menjadi konten. Siapa tahu hal-hal itu, karena kadang di Indonesia ini di +62 ini kata orang netizen +62 itu mengatakan bahwa yang laris itu adalah konten-konten yang aneh, misalnya gitu. Silakan, selama hal itu tidak di jangan di luar norma sosial, norma kesopanan, dan tidak mengandung sara, tidak mengandung ajakan yang tidak baik, tidak mengandung hujatan, tidak mengandung hal yang menyakitkan hati, aman. Silakan yang lucu-lucu tapi tidak mengganggu ke tentang ketentraman orang lain atau kepentingan umum yang lain. Kita juga hidup di tempat umum, apalagi kalau sudah bikin YouTube. Semua orang itu tahu. Siapapun itu orang yang pertama tidak kenal kita akan tahu juga di situ. Itu hati-hati di situ ya anak-anaknya Bu Vero. Ada lagi nih yang lagi hit mungkin. Pecinta kopi. Suka ngopi. Bu Vero suka ngopi nongkrong-nongkrong. Nongkrong ngabisin duit misalnya gitu. Ngabisin duit kan nongkrong-nongkrong. Bagaimana nongkrong Bu Vero itu malah menghasilkan duit. Misalnya nongkrong di kopi ini, warung kopi ini. Nah, tapi kebetulan kopi-kopi yang Bu Vero itu kopi-kopi yang tingkat tengah ke bawah. Ibu suka kayak angkringan. Itu bisa di konten. Yuk kita pergi ke angkringan Pak Bejo, ngopi nih, kopi Pak Bejo buatannya enak. Pak Bejo, mau masuk nih. Saya mau pesen kopi Pak Bejo. Dibakar dikasih arang atau apa-apa. Pak Bejo bikin kopi kita video jadi konten. Bisa atau bagaimana? Kopi yang enak rasanya itu adalah cirinya ini misalnya gitu kan jadi konten. Nah, itu kalau menjadi konten. Atau kalau menjadi ini Bu Vero, karena saya suka kopi, saya buka warung Bu Vero, tapi saya modalnya baru sedikit. Bikin punya warung kecil atau warung di depan kos atau di kos bikin kopi yang bisa diantar jemput, di delivery. Di meja pojok kalian itu ada kopi-kopi, beberapa kopi kalian bisa bisa oplos-oplos kopi, terus dipesankan ke teman-teman, ditawarkan ke teman-teman. Cara penawarannya bagaimana? Itu juga bisa menjadikan teknik dalam mengelola bisnis. Udah Ibu jelaskan belum ya? Itu nanti kayaknya ada tema berikutnya di situ nanti. Gitu. Jadi bisa menyajikan kopi yang benar-benar otentik tapi tidak perlu kios, tidak perlu restoran, bisa. Atau hanya menyampaikan lewat video atau memang jualan tapi di kamar kos di pojokan tapi disebarkan lewat WA, lewat apa, konten lewat
apa sih namanya, brosur-brosur online kan banyak sekarang, bikin website, copy, di kos antar jemput. Nggak taunya tokonya nggak ada, cuman kecil. Tokonya di website. Banyak banget itu terjadi. Tokonya hanya website, nggak punya toko, tapi laris. Ternyata dia punya toko di website, dia menjual dagangannya orang, tapi di-brandedkan dia. Di-brandedkan di websitenya dia. Jadi dia nggak punya apa, modal dia hanya mulut dan mengetik mungkin, dan apa menulis mungkin kuota. Gitu. Ya, kalau memang pengen punya kedai silahkan kedai. Kedainya dicari, kedai yang nyaman. Yang nyaman itu tidak harus mahal, punya AC, lampunya sorot remang-remang pojokan gini banyak, kursinya yang empuk, yang begini, yang begitu tidak. Tidak harus itu. Coba itu dibaca di apa? Nanti menjadi peluang itu seperti menjadi peluang. Menjadi apa? Salah satu membaca peluang. Nah, yang kedua coba mencari dari sekitar tempat tinggal. Mencari dari sekitar tempat tinggal, ngapain maksudnya? Peluang bisnis juga bisa datang dari sekitar tinggal kita. Coba cari tahu apa yang dibutuhkan oleh warga sekitar, ngobrol sama tetangga-tetangga, apa sih? Karena bisa-bisa hal ini bisa menjadi peluang yang sangat bagus bagi kita, bagi kalian, bagi Bu Vero, bagi semua orang yang mau melakukan itu bisnis. Coba jalan-jalan ke tetangga, di kos, jalan-jalan ke teman-teman di kos. Ada semuanya. Ya. Nah, untuk bisa mencoba strategi yang ini, istilahnya apa tadi, mencari dari sekitar tempat tinggal, itu tentunya kalian akan belajar sosial. Karena apa? Pertama yang kalian lakuin adalah menemui banyak orang. Nah, orang menemuin banyak orang hanya menemuin saja, tidak kan pasti akan sapa-sapa. Apa namanya? Basa-basi atau apa prolog. Apa ya? Introduction, memperkenalkan diri. Ini saya, seakan gitu. Ini saya. Anda siapa? Kita ngobrol di situ. Lunak, jadi orang yang lunak, empuk gitu loh. Nah, menemui banyak orang untuk bisa mengetahui apa yang diminati atau dibutuhkan masyarakat di sekitar. Kita perlu menemui mereka dari profesi dan latar belakang yang beragam. Ibu pernah cerita sama teman-teman kalian dulu waktu kuliah, kita sering offline. Bu Veros bilang begini sama teman-teman kalian, sama kalian. Kalian itu kalau mau berjumpa dengan orang dari segala macam lapisan, tolong lepaskan jabatan kalian, lepaskan siapa kalian maksudnya secara profesi. Ya, lepaskan kemahasiswaan kalian, lepaskan Bu Veroni sebagai pengajar, lepaskan tidak ada nongkrong di mana di pinggir jalan. Bu Vero sering dari tahun berapa tuh senang banget yang namanya nongkrong di pinggir jalan. Nongkrong di pinggir jalan dengan berbusana biasa. Berbusanalah sehari-hari kayak orang pada umumnya yang tidak bisa mencolok. Bu Vero sukanya pakai jin, kadang jin sobek-sobek itu ya, jin nggak sengaja sobek, jin lama Bu Vero pakai, kaos oblong biasa, kaos biasa, kaos biasa, kaos apa ya, GT Man apa-apa, atau kaos yang lengan panjang putih biasa yang harga-harga berapa? Harga 20-an ketika itu, sekarang mungkin 45-an. Harga itu nongkrong di situ, di dekat Pak tukang becak, Pak angkringan, Pak tambal ban, ngobrol di situ. Ngobrol. Ngobrol biasa, panjang lebar, Pak parkir. Jadi bisa tahu apa yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Ibu sebentar lagi mau bikin konten tentang rambu-rambu lalu lintas. Ya, bagaimana cara memahami rambu, bagaimana cara di daerah sini itu sebenarnya boleh memotong ke kanan jalan atau tidak. Tidak boleh karena ada rambu itu di atas. Oh ya, ada rambu tapi tertutup. Nah, ini kan Ibu bisa angkat jadi konten. Seperti itu karena apa? Dari Ibu ngobrol sama orang-orang di sekitar. Ngobrol, nggak usah menjelaskan siapa kita, tapi menjelaskan cukup nama kita siapa, kita pengen ngobrol sama Bapak, ngobrol. Jangan menjelaskan yang detailnya kita, rahasia kita itu. Lepaskan itu semua, ngobrol tentang hal-hal terkait
kebutuhan sehari-hari mungkin sebagai bahan inspirasi kan memulai bisnis baru. Obrolkan sama mereka semua. Lama-lama itu bapak-bapak itu setelah akrab dengan Bu Vero, akrab sekali baru ada yang tahu akhirnya Bu Vero mengajar toh. "Oh, siapa yang bilang?" katanya. "Siapa yang bilang, Mas Bejo?" gitu. Itu. Wah, ya mau kebetulan saja, tapi kan kita udah terlanjur deket, ya sudah deket. Tidak ada jarak lagi, nyaman. Besok main lagi ke situ, tapi jadi kita itu banyak nilai lebih nanti di mata masyarakat. Banyak nilai yang lebih di situ. Nilai lebih secara sosial, nilai lebih secara ekonomi. Karena apa? Secara ekonominya kita bisa mengambil peluang untuk berbisnis. Bu Vero kaitannya sama konten ya. Gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan di sini. Ya, Ibu lanjutkan ya kalau gitu ya. Jadi tadi mencari dari sekitar tempat tinggal itu menemui banyak orang. Mungkin itu dilakukan. Terus meneliti bagaimana pengusaha lain bisa menemukan bisnisnya. Jadi kayak studi banding. Nah, jadi seakan kita itu main ke tempat teman yang bisnisnya bagus. Itu jangan menjadi suatu kedengkian kita, tapi justru itu menjadi guru kita. Bu Vero gengsi banget berguru sama dia. Itu hilangkan rasa-rasa itu. Maka belajarlah jadi orang itu yang biasa. Tidak sombong pada saat baik. Tidak rendah diri, bukan rendah hati loh, beda lah rendah. Rendah diri dan rendah hati beda. Tidak rendah diri pada saat di bawah. Pada saat di atas jangan tinggi hati. Ya, itu penting sekali supaya kita selalu bisa berteman dengan siapa saja tadi, kelas apa saja. Kita tetap biasa di situ. Itu yang penting. Jadi ada konten-konten, semoga itu cuman konten. Tapi jangan ditiru. Itu konten bagus sebenarnya. Konten itu menunjukkan bahwa ada beberapa di konten itu menyampaikan bahwa wah, saya punya ini, lihat, saya punya ini, lihat, saya bisa beli ini, lihat, saya bisa beli ini. Itu menjadikan positif ke kita adalah kerja keras, menyemangati kita untuk bekerja keras. Tapi caranya jangan diambil, ditirukan untuk dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sekedar konten tidak apa-apa, tapi dalam kehidupan sehari-hari jangan. Misalnya Isna ini habis beli jam tangan di depan Bu Vero. Ye, Bu Vero saya punya jam tangan harganya 50 juta. Bu Vero punya? Gampang nih Bu Vero beli. Itu jangan. Nanti itu akan membuat kalian malu suatu saat tatkala ketika kita tidak bisa memiliki hal itu. Nah, itu untuk supaya menjadi hal biasa. Tapi kalau menyemangatin boleh. Isna ini menyemangatin Bu Vero. Bu Ve, ayo dong semangat Bu Ve. Semangat hidup tuh, jangan terpuruk melulu. Nih, aku aja bisa kok Bu Vero beli ini. Nah, itu bisa lain. Bahasa intonasi itu juga lain. Penyampaian itu lain. Nah, begitu. Nah, belajar dari pengusaha lain bagaimana ia bisa memulai bisnisnya supaya menjadi motivasi dan menambah wawasan kita. Tuh. Analisa kelebihan dan kekurangan teman kalian itu kok bisa menjalankan bisnis ini jadi meningkat. Ada apa di dalamnya? Kita belajar sama mereka. Nah, selain itu juga kita dapat mengolah dan mengembangkan ide bisnis yang sudah ada untuk menjadi ide bisnis baru, misalnya gitu. Yang ada dari teman kalian itu dicuplik ya, seakan dicuplik, tapi dicuplik dengan ciri khas baru. Bisa aja ya, sama-sama penjual kopi jadi yang kopi temannya ini kopi kalian mungkin ada ide di situ, ide apanya? Mungkin ide suasana tokonya. Nanti kalau kita keluar kita masuk lagi ya. Ibu, kalau kalau tatap muka itu seperti ini hasilnya, putus karena 40 menit, tapi kalau bikin video bisa 1 jam lebih. Ya, nanti kita keluar, kita langsung masuk lagi. Apakah kalian masih ada ya? Masih ada. Nah, gitu. Terus masih mencari dari sekitar tempat tinggal, yaitu melakukan survei lapangan.
survei lapangan. Kayak mau penelitian aja ya survei lapangan. Nanti kita juga kalau di TA tugas akhir ada survei lapangan. Artinya begini survei lapangan, di mana saja akan melakukan survei lapangan, yaitu terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan atau survei, dapat membantu untuk mengetahui bisnis apa yang sudah banyak dan yang belum ada. Yang banyak itu apa, yang belum ada itu apa. Misalnya banyak ada, banyak dan nggak ada yang nggak ada, maksudnya semua sudah ada, ambil mungkin ciri khasnya tadi yang diambil. Wah, penjual lombok semua, Bu Vero, masa mau melakukan apa? Ada lombok, ada. Penjual kopi ada. Penjual baju ada, jilbab ada. Penjual sepatu ada. Penjual buku rohani ada. Penjual ini ada, itu ada. Ada semua, Bu Vero. Ya sudah, ambil yang kalian suka. Tapi nanti kalian memiliki ciri khas. Sama-sama penjual sama-sama penjual baju tapi punya ciri khas. Ciri khasnya di mana? Sistem pemberian diskon, sistem penjualannya. Itu. Ya, gitu. Mengetahui bisnis apa yang sudah banyak, yang belum ada di sekitar tempat tinggal dulu, yang deket-deket. Sekitar kos. Catat kekurangan kelebihan di setiap bisnisnya juga tadi. Nah, akhirnya kan bisa putuskan mana yang akan kalian rintis atau kalian mau mulai untuk bisnis atau diminati, tapi juga cocok dengan masyarakat. Ya, sekali lagi itu. Kemudian yang ketiga itu mengamati kebutuhan masyarakat sekitar. Ya, lari-larinya ke situ. Memang pasarnya kan masyarakat. Pasarnya kita adalah masyarakat. Ya. Keberagaman masyarakat ini tentu kebutuhannya juga beragam. Itu tentu. Kita ini memiliki level-level di sosial masyarakat. Makanya Ibu mengajarkan untuk tidak sombong atau tidak macam-macam itu karena kita ketemu masyarakat dengan berbagai macam lapisan secara ekonomi dan sosial. Ya. Atau sebutannya orang itu adalah menengah, atas dan rendah. Rendah, tengah dan atas. Itu tingkat ekonomi sosial. Nah, dari situ itu adalah resep. Resep tentunya kebutuhan masyarakat juga akan beragam. Melihat dari kebiasaan, kehidupan sehari-hari, dan mata pencaharian masyarakat, kita bisa menemukan peluang bisnis untuk direalisasikan. Misal nih, di lingkungan kantor ya, di lingkungan kantor misalnya, para pegawai kantor pasti akan mencari makan siang ya pada waktu istirahat. Mungkin kalian bukan orang kantor, tapi bisa membaca itu. Nah, kita bisa membuka warung makan di sekitar kantor. Kalau itu berbentuk fisik. Kalau berbentuk online bisa juga kan. Tinggal sebar informasi brosur di kantornya masuk ke dalam untuk menyampaikan menu yang bisa kalian online. Maksudnya bisa di online oleh mereka. Tuh. Yang bagaimana kantornya tingkatnya seperti ini. Sekitar gaji orangnya mungkin seperti ini. Bisa melihat di situ. Oh, saya jualan yang harga ini aja. Seharga yang menengah ke bawah. Tapi rasa menengah ke atas. Misalnya gitu. Dengan harga terjangkau tapi rasa bintang hotel bintang 5 katanya gitu. Itu bisa juga menjadi peluang anak. Nah, yang keempat atau berapa tadi? Keempat ya. Memperbaharui wawasan dengan informasi terbaru. Sekarang tuh informasi mudah didapat, siapapun itu, tidak harus orang kota, tidak harus orang yang ada di dalam kantor, di mana saja, di pinggir rumah yang dekat pinggir kali, yang nyempil rumahnya selama sudah memiliki gadget, handphone, itu informasi mudah didapat, mudah sekali. Wawasan tuh semakin mudah, sekarang tuh warga masyarakat tuh wawasan sudah semakin luas sendiri-sendiri tanpa formal, tanpa lingkungan formal atau pendidikan. Nah, jadi di zaman sekarang ini
wajib bukan wajib, sudah otomatis ya, wawasan kita itu selalu terbaharui selalu. Ataupun karena kita merasa tidak mau ketinggalan informasi terbaru. Nah, untuk mendapatkannya juga sangat mudah melalui media massa, media sosial, internet, atau dengan memperhatikan hal-hal yang sedang viral atau disukai masyarakat saat ini, apa sebutannya viral. Nah, dari wawasan yang terbaru yang kita peroleh, kita dapat berkreasi untuk membuat suguhan, apapun itu, yang unik, yang nanti bisa viral. Kalau di TikTok sebutannya EYP gitu. Apa ya EYP ya kalau nggak salah ya. FYP, FYP ya. For your page. Iya. Nah, TikTok, Bu Vero ikut TikTok. Bu Vero sedang mempelajari di TikTok apa yang kira-kira bisa menarik untuk dikonsumsi. Ada sih orang main TikTok yang kita ambil yang positif-positifnya. Nanti kalau ada di wall kalian lari yang yang aneh tapi nyata, seperti yang banyak yang tidak sopan itu, ujarin aja. Mungkin caranya dia membuat seperti itu. Kita jangan ambil yang kayak gitu. Kita juga orang-orang intelek. Kita orang-orang akademisi. Kita orang-orang yang punya norma. Biarkan beberapa masyarakat yang seperti itu memang mungkin batasnya mereka sampai di situ ya, biarkan saja. Atau bisa kalau iseng kita bisa mencomot yang tidak bagus itu, terus kita bisa menduetin terus menulis nasihat atau apa itu ya silahkan. Tapi Ibu nggak mau itu, takutnya terjadinya tidak baik menurut Vero ya. Tapi kalau kalian silahkan, bisa juga itu jadi konten. Bagus, itu juga. Jadi jawabin hal yang buruk, kita menjawab positifnya. Silahkan itu juga menjadi konten. Yang unik dari bisnis yang lain, tapi yang serupa, tapi dibikin unik. Semakin unik dan kreatif kita, jiwa kreatif kita di dalam bisnis, semakin tinggi juga nanti minat konsumen untuk mengkonsumsi bisnis kita. Begitu. Terus yang ini berikutnya nomor berapa Ibu lupa? 6 ya kalau nggak salah, 5. Mencari ide dari daerah tetangga. Ini tadi kan masih satu wilayah tetangga. Sekarang coba ke daerah tetangga. Apabila kita menemui kebuntuan di lingkungan sekitar karena sudah terlalu itu, ya kita lari ke daerah sana, jalan-jalan, naik motor, jalan-jalan. Nggak punya motor, Bu, sepedaan. Nggak punya sepeda, Bu, jalan kaki. Sehat kan? Jalan kaki sambil metik bunga, berduaan sama temennya, ngerumpi-ngerumpi sambil jalan, ngerumpi-ngerumpi. Dapat ide pasti. Yakin nggak mungkin nggak dapat ide. Ya. Nah, untuk membuat lebih mudah diterima masyarakat, dikonsumsi mudah, ya tambahkan kreativitas tadi atau unik-uniknya, ciri khas kita di situ. Ya mungkin cara bicara kalian yang lucu, mungkin ada yang orangnya ceria, wajahnya kebetulan lucu, ceria, ya itu cara ngomongnya aja sudah membuat orang konsumen tertarik juga bisa banyak di situ. Atau yang suka dandan, tidak masalah, ada yang bilang, "Nih suka dandan melulu ngabisin waktu." Bisa aja suka dandan itu jadi konten, menghasilkan uang banyak. Biarin aja ada yang membeli mungkin pacar kita bilang, "Ini dandan aja setahun," biarin aja. Ini jadi ide oh, jadi ide nih seorang perempuan ditungguin pacarnya dandan lama jadi ide. Gitu bisa.